hari ini kita ada smoothing keratin ya. Ini rambutnya, asli rambutnya keriting, super duper keriting, kribo ya. Kembang. Tapi nanti kita keratin, hasilnya sangat bagus. Yuk kita langsung ya ke tutorialnya. Langkah awal teman-teman seperti ini, kita mengaplikasikan obat smoothing step pertama. Ini tadi obatnya kita pakai dari produk Ilvasto beserta obat keratinnya. Jadi tadi step pertama kita campur dengan keratin. Jadi sehingga nanti hasilnya betul-betul bagus, kilat ya. Nih teknik pengaplikasikan obat juga perlu kita perhatikan ya teman-teman. Harus betul-betul rata, harus kita boleh teman-teman lihat ya cara pemakaian step pertamanya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang juga. Nah ini sangat perlu diperhatikan. Dan selanjutnya ya teman-teman, tadi kita cuci terlebih dahulu. Dalam smoothing ya teman-teman, yang paling penting lagi kita perhatikan adalah diagnosa rambut. Nih karena kalau obat smoothing ini ada khusus rambut yang sangat keriting, yang normal, dan ada juga rambut yang sudah rusak ataupun sensitif ya. Jadi itu obatnya itu tidak sama. Jadi sebelum kita mengaplikasikan obat pertama, kita terlebih dahulu diagnosa jenis rambutnya apa gitu. Ini kita mengaplikasikan obatnya itu boleh ya teman-teman, kita elus-elus ya supaya obatnya itu betul-betul meresap ke batang rambutnya. Ini customer kita ini sangat-sangat keriting, betul-betul keritingnya ketat kali ya, sampai ke akar rambut dia keriting. Tapi teman-teman boleh lihat ya, sewaktu pengaplikasikan obat pertama tidak boleh kena akar rambut. Ini kalau boleh ada beberapa senti ya, tapi nanti setelah udah smoothingnya sudah elastis baru boleh kita dekatkan sedikit ke akar rambut. Karena banyak sekali kita jumpai ya rambut setelah di smoothing itu putus. Itu adalah salah satu penyebabnya kenapa rambutnya setelah di smoothing itu putus-putus. Nih karena rambut yang dekat akar ya, yang dekat ke kulit itu bisa dikatakan itu rambut baby. Ya rambut baby berarti dia sangat muda, dan ketika kita samakan dengan ujung rambut ya, itu pasti hasilnya tidak bagus, dan itulah salah satu membuat rambut customer kita itu bisa putus-putus. Nih boleh teman-teman lihat ya, sekalipun rambutnya tadi keriting banget, kita tidak mengaplikasikannya sampai ke akar rambut. Ini nanti boleh teman-teman lihat sampai ke atas ya, sampai di topnya itu kita lakukan seperti ini.
dan waktu juga ke visualisasi ya teman-teman, karena setiap rambut ya elastis rambutnya itu tidak sama. Kadang-kadang ya ada yang 10 menit sudah elastis, ada yang 15 menit, ada yang setengah jam juga. Ini nanti boleh teman-teman lihat ya, setelah nanti kita mengaplikasikan obat stick pertama, kita cek keelastisannya. Nah, ketika nanti sudah elastis, baru kita boleh smooth ya. Smooth itu adalah penjepitan. Nanti di sini juga ada teman boleh lihat ya, bagaimana cara smooth ya. Ini boleh teman-teman lihat, mudah mau sampai di atas ya. Dan obatnya tidak boleh kurang dan tidak boleh berkelebihan. Ini boleh teman-teman lihat ya, sama sekali tidak ada kenak akarnya. Nih kita elus-elus ya teman-teman seperti ini, supaya betul-betul obat stick pertama itu meresap ke batang rambut. Ini sangat penting ya, makanya ini videonya tidak ada kita skip ya bagian atasnya, supaya teman-teman lihat bagaimana pengaplikasian obat stick pertama. Ini tadi setelah 30 menit kita cek elastis rambutnya, ternyata sudah elastis ya. Ini nanti langsung kita cuci. Maaf, bukan dicuci, kita semut ya, kita semut. Ini boleh teman-teman lihat ya cara semutnya. Ini cara penjepitannya seperti ini, betul-betul kita jepit ya, seperti ini, kita tarik ke bawah. Oh ya teman-teman, satu lagi ya, salah satu tipsnya ya, kalau sudah elastis kita jepit dia pasti gampang dan langsung nampak tingkat kelurusannya. Tapi kalau misalnya belum elastis kita semut, pasti kita tarik ke bawah dia akan naik lagi, keritingnya akan kelihatan. Nih tadi, jadi kalau step pertamanya sudah elastis, berarti hasilnya nanti bisa bagus. Tapi kalau dia naik, pasti waktunya kita harus tunggu lagi teman-teman, daripada nanti kita 2 kali kerja ya. Nih boleh teman-teman lihat ya, dalam penjepitan dia tidak ada naik lagi.
Tapi kalau sejak kita elus seperti ini, dia naik, berarti belum elastis, tingkat elastisnya masih kurang. Ini biasanya ya, nanti setelah kita udah smooth ya, kita tunggu 5 atau 10 menit, langsung kita bilas. Dan bilasnya ya teman-teman, jangan pakai sampo. Ini sengaja teman-teman videonya kita perlambat ya, supaya teman-teman juga lebih detail melihat bagaimana teknik semutnya. Nih buat teman-teman lihat, langsung lurus nih. Nah nanti setelah udah selesai sampai atas ya, 5 atau 10 menit kita tunggu, langsung kita bilas. Ini boleh teman-teman lihat, keritingnya tidak ada naik lagi kan. Ini pengambilannya selapis demi selapis ya teman-teman, agak tipis saja supaya betul-betul obatnya itu masuk ke batang rambutnya. Ini kan tengok, boleh teman-teman lihat ya, dia tidak ngangkat lagi, berarti hasil diagnosanya sudah berhasil. Nih tidak ada ngangkat lagi. Jadi sekali-sekali ya teman-teman, kalau kita smoothing yang paling penting itu adalah diagnosa rambut ya. Ini tadi kita sebelum smoothing kita cuci dan boleh dikasih conditioner ya, supaya agak lembut lagi hasilnya. Cuma tadi pencampuran obat smoothing stick pertama dan keratinnya tidak kita nampakkan karena takut videonya terlampau panjang. Tapi nanti kalau boleh, kalau teman-teman masih ada ragu, boleh hubungi kita, nanti kita jelaskan teknik pencampuran stick pertama dan obat keratinnya. Ini sampai atas teman-teman boleh lihat, tidak ada lagi pengangkatan ya, tidak ada lagi gelombang rambutnya, betul-betul memang sudah lurus. Karena tadi jenis rambutnya ini sangat super duper keriting ya. Sampai tadi ya sebelum kita aplikasikan kita mau foto mukanya, dia tidak mau, tapi nanti setelah hasilnya sudah bagus dia mau difoto. Tadi awalnya ya kita foto ya supaya ada
before afternya ya, tapi dia tidak mau. Tapi setelah nanti udah cantik baru mau dia mukanya di foto. Ini boleh teman-teman lihat ya, sama sekali pengangkatan keritingnya tidak ada lagi. Tadi ini kita pakai obat yang strong ya. Ini udah selesai ya semutnya. Ini tadi setelah kita nunggu 5 atau 10 menit, kita langsung siram ya, langsung cuci, tidak pakai apa-apa, hanya dibersihkan. Ini boleh teman-teman lihat ya. Belum di Babyliss saja sudah kelihatan lurus. Ini langkah Babyliss ya. Ini juga teman-teman sangat perlu diperhatikan ya, teknik Babyliss. Dan kalau boleh pun Babylissnya kita harus pakai yang khusus untuk smoothing ya, jangan sembarangan pakai Babyliss. Nih karena kalau Babylissnya ya bisa dibilang yang abal-abal, yang hanya 250, 300 itu pasti nggak maksimal teman-teman. Karena kita juga pernah dulu coba, itu hasilnya tidak maksimal. Ini sebetulnya ini Babyliss khusus untuk smoothing ya, tapi memang lumayan agak mehong ya teman-teman, tapi nggak ada masalah. Yang penting rambut customer kita itu bagus, karena dia sudah ada kandungan ionnya. Jadi sekalipun panas ya, kita rambut customer kita akan terlindungi. Nih yang penting lagi teman-teman, sewaktu Babyliss itu tingkat suhu juga harus diperhatikan. Nih kalau sangat sensitif ya, biasanya kita pakai suhu yang rendah. Tapi kita sekalipun dia sangat keriting, kita tidak pernah pakai 200 ya. Kita paling tinggi itu selalu pakai 150. Itu sudah bagus. Ini yang kita pakai ini adalah 150. Kenapa? Karena Babylissnya memang bagus dan tingkat suhunya juga, temperaturnya sudah diatur, sehingga rambut customer kita itu tidak kering dan berpengaruh juga akan Babyliss ini mengeluarkan kilauan rambut setelah kita smoothing. Nah ini sangat penting teman-teman, nggak apa-apa kita sekali beli yang mahal tapi kita puas untuk memakainya. Ini tadi langsung teman-teman, karena kita pakai vitamin ya, karena kita yakin dengan obat keratin yang kita campur itu adalah sudah hasilnya sangat bagus. Nih langkah selanjutnya teman-teman, kalau dalam Babyliss pun kalau dia agak susah ya, mungkin pasti teman-teman juga pernah mengalami ya, Babylissnya sangat susah. Itu salah satu diagnosa yang belum bisa dikatakan berhasil. Nih, tapi kalau yang sudah berhasil itu Babylissnya pun kita enak. Mungkin kadang-kadang ya sekali tarik aja dia sudah bisa lurus. Nih, tapi kadang-kadang pernah juga ya karena tingkat elastisnya tadi kita kurang benar diagnosanya, begitu kita Babyliss ya dia ngangkat lagi, malah kita capek Babylissnya. Tapi kalau setelah kalau diagnosanya itu benar, nih boleh teman-teman lihat ya, ini yang kita Babyliss itu sekali tarik aja sudah lurus. Nih boleh teman-teman lihat ya, nih boleh teman-teman lihat langsung lurus ya. Nih boleh teman-teman lihat, jadi keuntungannya sangat banyak. Ketika diagnosanya sudah bagus, Babyliss itu tidak perlu mengeluarkan tenaga ya, karena pernah juga ada customer kita, dia bilang kok Babylissnya kok enteng banget ya,
aku pernah babyliss kok, dia babylissnya itu sampai dia berkeringat banget, tapi tetap nggak juga lurus katanya. Tapi ini kalau sekali tarik, nah itu tadi kalau misalnya dia diagnosanya kurang ya, nggak pas, pasti kita kesulitan dalam hal membabyliss. Ini boleh teman-teman lihat, babylissnya pun gampang dan cepat juga selesai. Dan hasilnya boleh teman-teman lihat ya, sangat bagus. Nah ini langsung ya kita step kedua, karena kita nggak sampai ke atas karena takut videonya terlampau panjang. Ini tadi setelah babyliss ya, kita tunggu 5 menit ya, supaya udah agak dingin sedikit ya suhunya, baru kita aplikasikan step kedua. Ini kita pakai step kedua ya, netralnya. Ini nanti setelah pakai step kedua ya, netralnya sekitar 15 atau 20 menit boleh langsung dicuci, dan dicuci hanya boleh pakai conditioner. Ini teman-teman boleh juga diperhatikan, tidak boleh kekurangan obat. Nih hal ini lebih bagus kelebihan obat daripada kekurangan obat. Ini kalau kelebihan obat nggak ada masalah karena dia berbentuk susu ya. Lebih bagus lebih daripada kurang. Ini kalau step kedua. Tapi kalau step pertama tadi tidak boleh kelebihan, karena itu salah satu membuat rambut customer kita itu bisa putus. Nih boleh teman-teman lihat ya, step keduanya. Nih ini juga boleh kita diagnosa keberhasilan kita ya. Setelah kita mengaplikasikan atau begitu kita mengaplikasikan step kedua, dia ada pengangkatan lagi, dia ada naik lagi, berarti hasil smoothing kita kurang berhasil. Ini boleh teman-teman lihat ya, ini saya mengaplikasikan step kedua. Begitu saya aplikasikan, saya tarik ke bawah, tidak ada pengangkatan keritingnya lagi ataupun gelombang. Kadang-kadang ada gelombang sedikit ya, ini sama sekali mati, karena kan kita bilang tadi babylissnya itu harus betul-betul mateng. Nih boleh teman-teman lihat sudah merata nih. Malah kadang lebih saya buat karena takut kita kurang step kedua, karena kalau step kedua juga kurang bisa hasilnya tidak maksimal. Ini teman-teman setelah kita cuci ya, boleh teman-teman lihat hasilnya sangat-sangat bagus ya. Ini boleh teman-teman lihat. Nanti kita pun airnya hanya sekilas babyliss saja. Nih hasilnya sangat bagus. Tadi customer kita ini tidak mau digunting karena dia mau tadi lihat ya seberapa panjang rambutnya. Jadi tadi tidak ada pemotongan, hanya tadi kita smoothing. Ini boleh teman-teman lihat hasilnya sangat-sangat lembut dan tidak kaku. Nih sampai digoyang-goyang ya, hasilnya memang benar-benar bagus. Nih baru mau difoto teman-teman. Tadinya dia nggak mau difoto mukanya, tapi setelah dilurus dia mau difoto. Oke teman-teman, ini smoothing kita sudah selesai ya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan kalau ada yang kurang boleh kita sharing, boleh hubungi, ada nanti di kolom deskripsi kita nomor WA ataupun nomor HP kita. Nih boleh teman-teman lihat hasilnya sangat bagus. Ini karena tadi ada campuran keratin ya, ini campuran keratin, bukan obat smoothingnya tulisannya keratin, tapi memang ada tambahan di obat step pertama itu kita campur sama keratinnya, jadi hasilnya sangat-sangat bagus. Nih sampai dipegang ya, sampai diles-les, jadi rambutnya seperti ini ya, jadi kesannya lebih muda lagi.
Oke teman-teman, ini sudah cantik. Nih sisirnya pakai tangan saja sudah bisa, tidak usah pakai sisir lagi. Begitu bangun, sisirnya pakai tangan saja. Oke teman-teman, sudah cakep. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih.